warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khalilul Qolik, SE, SH, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Saya Minarti Sriwahyuni, NPM 21153100005, akan membacakan pembahasan materi yang berjudul Peran UMKM dalam menghadapi era globalisasi. Berikut adalah pembahasannya. Pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam mengembangkan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depannya, serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Peran UMKM di era globalisasi. Transformasi dan penguatan ekosistem digital akan menjadi hal penting untuk diterapkan di tanah air. Akselerasi digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM. Peran UMKM sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Saat ini terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja di negara ini, atau sekitar 119,6 juta orang. Meski demikian, baru sekitar 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital dan memanfaatkan e-commerce. Dalam hasil survei dari OVO dan Core Indonesia tahun 2021, disebutkan bahwa 84% mitra UMKM merasa terbantu oleh adanya fasilitas pembayaran digital atau e-wallet selama pandemi. Bahkan 70% diantaranya mengalami peningkatan pendapatan harian sejak memanfaatkan layanan keuangan digital. 68% memperoleh akses layanan keuangan yang lebih luas. 71% melakukan pencatatan transaksi penjualan yang lebih teratur. Dan 51% mengaku lebih memahami penggunaan teknologi untuk mempertahankan usahanya. Dengan demikian, digitalisasi telah menunjang program meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM. Melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, pemerintah juga telah menetapkan beberapa target untuk pengembangan UMKM nasional ke depannya. Seperti 24 juta UMKM harus onboarding di tahun 2023 dan 30 juta di tahun 2024. Kemudian membentuk 500 unit koperasi modern berbasis digital di tahun 2024, serta meningkatkan kontribusi ekspor UMKM hingga 17% pada 2024. Apapun dari sisi pembiayaan UMKM, beberapa kebijakan yang dilaksanakan meliputi peningkatan porsi kredit UMKM sebesar 20% di tahun 2022 dan dinaikkan secara bertahap menjadi 30% di tahun 2024. Holding BUMN juga dibentuk untuk pembiayaan ultramikro, penyediaan skema KUR supermikro, integrasi program kartu prakerja dengan KUR bagi korporatisasi, petani, dan nelayan, serta yang tak kalah penting adalah melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR. Contoh UMKM di Indonesia. UMKM yang ada di Indonesia beragam dan memiliki khasnya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa contoh bidang dalam UMKM. 1. UMKM bidang kuliner. Usaha di bidang kuliner memang tidak ada habisnya. Kita bisa berkreasi dengan berbagai macam ide untuk mengembangkan bisnis tersebut. Begitu pula dengan UMKM. Banyak sekali jenis UMKM dalam bidang kuliner. Meskipun sedang dilanda pandemi, tetapi beberapa wirausaha tidak kehabisan akal. Makanan-makanan yang biasa dijual di pinggir jalan kini bisa dialihkan menjadi makanan berupa frozen food atau makanan kering. 2. UMKM bidang kecantikan.
Kosmetik adalah salah satu yang sangat diperlukan, tidak hanya berkaitan dengan make up, namun juga skincare yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini banyak bermunculan jenis-jenis kosmetik yang merupakan UMKM. 3. UMKM bidang fashion. Bidang fashion juga selalu berkembang mengikuti tren atau zamannya. Pakaian adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisnis jual beli pakaian selalu ramai. Oleh karena itu, banyak sekali UMKM yang membuka usaha pakaian rumahan. 4. UMKM bidang agribisnis. Beberapa waktu ini banyak sekali masyarakat yang tertarik dengan bidang agribisnis. Salah satu contohnya yaitu dengan tanaman hias. Banyak sekali masyarakat yang mulai mencari tanaman hias untuk koleksi. Salah satu tanaman yang terkenal adalah tanaman janda bolong. Tanaman ini banyak mencapai jutaan untuk harganya. 5. UMKM bidang otomotif. Meskipun terlihat sulit, tetapi kini sudah banyak UMKM yang menjajal dunia otomotif. Tidak selalu mengenai mesin, usaha-usaha yang banyak dirintis UMKM di bidang ini seperti bengkel, tempat pencucian motor atau mobil, rental mobil atau motor, serta usaha jual beli barang-barang yang dibutuhkan oleh kendaraan. Dan yang terakhir, cara untuk mengembangkan UMKM. 1. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan. 2. Mulai beralih ke media sosial untuk melakukan promosi produk. 3. Sering melakukan survei atau analisis terhadap perkembangan produk. 4. Mengikuti acara-acara bazar atau pekan raya untuk mengenalkan produk. 5. Menjual produk dengan menggunakan platform e-commerce. 6. Mencoba menggunakan uang atau pembayaran secara elektronik. 7. Membangun hubungan baik dan memperluas relasi. Dan yang terakhir, 8. Mengikuti perkembangan tren. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.